Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Dan akan lebih bekal lagi nasihat ini. Kita sebelum belajar berdoa dulu. Nah, Bapak minta ya pada salah seorang anak yang laki-laki untuk memimpin doa singkat. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran ketiga pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Mengecek ya kehadiran siswa yang tidak hadir hari ini. Siapa Taris siswa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Nagla. Ada. Ini apa sakit? Oke, sholat ya. Masih? Masa? Masa juga ya? Ada surat juga ya? Sama? Azal? Azal? Sakit juga. Tiga orang yang keadaan sakit ya. Saya sebagai ayah sama umat ya mendoakan agar tiga siswa ini segera sembuh ya dari sakitnya sehingga bisa aktivitas kembali belajar. Jadi anak-anak sekalian ya, kita ini belajar ya punya tujuannya baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, ataupun untuk bangsa negara ya. Jadi terutama sekali untuk bangsa dan negara ini ya kita harus punya ya rasa nasionalis yang tinggi ya. Dan itu perlu ditanamkan kepada anak-anak sekalian sehingga semangat belajar kalian ya, terus meningkat dari hari ke hari ya. Ini untuk memajukan bangsa dan negara ini. Nah, salah satunya adalah dengan kita nanti sama-sama ya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi kepada anak-anak ya Bapak minta untuk berdiri tegak ya. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aku di sini, Cok. Sama-sama memimpin hari kita. Mudah-mudahan ya kita ini kerja bersama ini
meningkatkan jiwa nasionalis kita, sehingga kita biar belajar untuk memajukan bangsa dan negara ini. Jadi kita hari ini anak akannya pelajari tentang pencemaran lingkungan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini dalam menganalisis data pencemaran lingkungan, penyebabnya daripada pencemaran lingkungan itu apa, kemudian dampaknya juga bagi kehidupan kita itu apa. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah merumuskan bagaimana anak-anak bisa nanti membantu memberikan masukan tentang masalah lingkungan yang ada di sekitar kita, terutama di Kota Palembang. Jadi seperti yang anak ketahui, memang masalah lingkungan ini sudah mengglobal dunia malah Jadi kita nggak bisa mendunia dulu kita lihat di sekitar kita ini. Anak-anak lihat gambar ini. Ini tangan. Pantai yang tercemar. Pantai yang tercemar, Ada lagi. Ikan yang terdampar. Ada lagi. Apa? Kemungkinan aja nggak usah dipikir-pikir. Apa yang ada terlintas di otak kamu, sampaikan. Apa lagi? Ada itu? Belum berpikir apa-apa lihat gambar itu? Pencemaran air, mulai memacun, dan membuat ikan-ikan yang ada dan yang hidup di air mati. Sehingga Ada lagi? Itu pantai yang kotor. Pantai yang kotor, Ada lagi? Kira-kira? Marcelino. Ada lagi? Masih ada, dikasih waktu. Jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman kamu itu benar semuanya Jadi ada kata wanita tadi itu pantai yang tercemar Apa dia berpikiran seperti itu Bapak yakin karena dia lihat banyak ikan yang mati banyak ikan yang mati terdampar di daratan Apa ikan itu mati pasti keracunan Kenapa bisa keracunan Berarti lingkungan airnya sudah tercemar. Jadi apa yang dikatakan teman-teman kamu tadi benar semuanya Dengan dia gambar ini Gambar ini adalah sebuah fakta Jadi bukan rekayasa Ini diambil dari Kutu di mana keadaan ikannya banyak yang mati di pantai tersebut Jadi dari sini kita harus mencoba menganalisis data lingkungan yang ada kira-kira apa yang menyebabkan ikan-ikan itu mati Nah kita lihat video yang berikut ini di mana video berikut ini menggambarkan tentang pencemaran lingkungan di Sungai Musi, sungai kebanggaan orang Palembang kita. Dari pencemaran lingkungan di Sungai Musi. Jadi jelas kalau Sungai Musi itu berarti pencemaran lingkungan air. Kita akan mencoba meluaskan
pembahasan kita masalah pencemaran ini ya bukan sekedar ya, pencemaran di lingkungan air saja ya. Karena pencemaran itu bisa juga terjadi di lingkungan udara ya, kemudian di lingkungan darat ya. Jadi bagaimana ya permasalahannya pencemaran lingkungan itu ya, baik di air, udara ataupun di darat ya, itu bisa kamu pahami dan kemudian mengasihkan masukan ya, bagaimana pemecahan masalah ini. Coba silakan kamu ya bahas RKPD yang Bapak sudah kirim ya di grup ya kelasnya. Jadi anak-anak sekarang silakan duduk ya menurut kelompoknya, kemudian membahas tugas RKPD itu ya. Silakan anak-anak untuk tidak. Disebutkan soalnya tuh pencemaran udara berhubungan dengan pencemaran apa-apa bumi. Nah mungkin kita tuh punya investigasi contoh supaya ada kemungkinan. Tapi apa lah? Iya. Tadi katanya ini 5, 6, 12. 5 aku lah. Kamu empat. Jadi 4, 6, 12. 86 dia di Karena aku tidak ngomong tuh karena hasil pembakaran pada suhu tinggi. Siapa nulis? Kau cepat nulis. Kau cepat nulis. Itu tulisan cepat bagus. Kau cepat apa tahu? Cepat bagus. aduh bisa. Baru dilanjutkan ke sudah Tulis pertama awal ini. Ya langsung. Yang ketiga. Baru kedua. Apa sih ini? nomor 3C. Berapa lagi kan? 12 tambah 8. Di RKPD itu ada yang di atas itu materi ya. Materi itu mungkin bisa bantu menjawabnya. Buku ini ya, karena buku ini juga bagus. Empat ya, gugur ya. Yang jawaban tadi kan soal tadi hasil dihasilkan tersebut. Ini ada tisu dia Dua gasil yang sudah dari pembakaran mesin. Mana maksudnya? Itu di atas LKPD itu ada materi ya, bisa kamu baca ya. Dari materi Pak. Bisa juga ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD fisika hari ini. 1. Pencemaran udara berhubungan dengan pencemaran laba bumi. Aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. 2. Perhatikan tabel berikut, kemudian lengkapi kolom yang kosong. Sulfur dioksida SO2 dan nitrogen monoksida CO dihasilkan dari SO2 dan gas-gas oksida sulfur lainnya yang terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. CO2 bersumber dari aktivitas kendaraan bermotor akibat pembakaran mesin yang tidak sempurna. Karbon monoksida, sulfur dioksida SO2 dan nitrogen monoksida CO. Karbon dioksida SO2, pemakaian bahan bakar fosil, minyak bumi atau batubara, pembakaran gas alam dan hutan, respirasi atau pembusukan. Karbon monoksida, pemakaian bahan bakar fosil dan gas buangan kendaraan bermotor yang pembakaran tidak sempurna. Klorofluorokarbon CFC, penggunaan AC kipas yang berlebihan. Dua gas yang dihasilkan dari pembakaran mesin serta pembangkit listrik tenaga diesel dan batubara yang utama adalah sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida atau NO2. Gas yang dihasilkan tersebut bereaksi di udara dan membentuk hujan asap. Misalnya, sulfur dioksida bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur trioksida. Persamaan reaksinya adalah 2SO2 ditambah O2 sama dengan 2SO2. Sulfur trioksida kemudian bereaksi dengan uap air membentuk asam sulfat. Persamaan reaksinya adalah SO3 ditambah 2O sama dengan H2SO4. 4. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara, panas dan nyaman dalam perubahan nilai yang sosial. Untuk membentuk efek rumah kaca ialah gas rumah kaca yang menahan panas keluar dari suhu. 5. Pemanasan global atau global warming merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. 6. Gas penyerap panas gas rumah kaca yang paling penting di atmosfer adalah uap air H2O, karbon dioksida CO2, ditambah 4 dan dihidrogen nitrogen monoksida NO2. 7. Radiasi inframerah adalah radiasi elektromagnetis dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. 8. Lapisan ozon O3 adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. 9. Penipisan ozon disebabkan meningkatnya penggunaan bahan perusak ozon BPO. 10A. Sebutkan contoh pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Penggunaan deterjen berlebihan, limbah cucian, plastik kaleng, bekas perabotan rumah. Penanganan limbah. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari jaringan organisme dan umumnya mudah untuk diuraikan. Contoh dari limbah organik adalah serah atau bagian tumbuhan yang sudah rontok, bangkai sisa sayuran, kotoran ternak maupun kertas. Limbah anorganik merupakan jenis sampah yang sulit untuk terurai. Limbah ini bukan berasal dari makhluk hidup. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan non-hayati. Contoh dari limbah anorganik adalah plastik, kaca, baterai, logam, styrofoam, atau gabus sintetis. Pengomposan adalah kegiatan hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikrob dalam kondisi lingkungan yang hangat. Lembab, aerobik atau anaerobik. Bahan organik yang dimaksud pada pengertian kompos adalah rumput, jerami, sisa ranting, dan dahan. Kotoran hewan, bunga yang rontok, air kencing hewan ternak, serta bahan organik lainnya. Keuntungan melakukan pengomposan ialah mengurangi penumpukan sampah, memperbaiki kondisi tanah menjadi lebih subur, menghemat pemberian pupuk, lebih lama di lingkungan. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegradasi bahan-bahan organik.
Contoh dari bahan organik ini adalah kotoran limbah domestik atau setiap limbah organik yang dapat diurai oleh makhluk hidup dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Keuntungan biogas: 1. Mengurangi pencemaran lingkungan akibat kotoran ternak yang menumpuk. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. 3. Mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk pembelian bahan bakar. 4. Hasil samping biogas dapat diolah menjadi pupuk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Kita bisa dengan baik ya. Sedangkan yang kelompok-kelompok lain itu ya dalam Pak lihat tadi hasil diskusinya ya meskipun belum selesai tapi sudah final semuanya. Dan pada kesempatan ini ya bisa kita simpulkan ya tentang masalah pencemaran lingkungan ini ya. Jadi pencemaran lingkungan itu pasti ada sumbernya ya. Nah, kalau kita tahu sumbernya berarti kita tahu cara mengatasinya ya. Jadi kita sebagai seorang pelajar ya tentu mau ya ikut andil dalam ya bagaimana mengatasi masalah pencemaran lingkungan ini ya. Misalnya saja dalam hal pengolahan ya limbah atau sampah di sekolah kita ya ada sampah organik, sampah anorganik ya ada lagi apa sampah ya toksik ya beracun. Nah, bagaimana pengolahannya ya yang jelas itu kalau kamu lihat ya ada tugas ya office boy ya ambil sampah taruhnya di bak sampah ya jadi kelihatannya dari bak sampah dibawa lagi ke pengelolaan sampah ya. Nah itu kayaknya berarti belum kita ketahui bagaimana proses misalnya penggunaan sampah organik ini sehingga bermanfaat misalnya itu apa untuk pupuk ya pupuk tanaman ya. Mungkin kita belum ya tahu teknisnya bagaimana pembuatannya misalnya pupuk kompos ini itu adalah ya tugas kita selanjutnya nanti di ya masalah pencemaran lingkungan ini. Jadi itu materi tolong kamu udah siapkan baca-baca ya dari buku ataupun sumber lain bagaimana mengolah ya sampah-sampah oleh limbah ya kayak rumah tangga industri ya sehingga nanti bisa bermanfaat ya bagi kehidupan kita ya. Apa kira untuk kesimpulannya kait yang bisa kita ya dapat dari masalah pencemaran lingkungan ini ya. Pak Aidi ya, apabila Taufik Hidayah, assalamualaikum.